Nah, jadi kalau dia meyakini bahwa manfaat dari Allah, ya, manfaat dari Allah, mudarat dari Allah, ini hanya sekedar sebab, ini hanya sekedar wasilah, nah, bukan berarti boleh, tetap nggak boleh Pak. Banyak itu di masyarakat ketika lepas ini, enggak, ini sekedar sebab aja, dia nggak bisa ngebantah. Ya. Harusnya dijelaskan, karena Bapak meyakini sebab, makanya jadi syirik kecil ini Pak. Syirik kecil itu seperti dosa besar. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, yang paling aku takutkan kalian terjatuh padanya adalah syirik besar. Apa syirik kecil? Nabi katakan apa yang paling ditakuti oleh Nabi? Syirik kecil. Nah, masuk kepada perkara nifak. Nah, ini kemunafikan ini pun ada dua. Nifak i'tiqadi dan amali. Sama seperti apa? Kufur akbar, kufur aswar. Nah, ini pun sebenarnya nifak akbar, nifak aswar. Tapi istilahnya oleh para ulama i'tiqadi dan amali. Munafik itu kan ya, secara bahasa berbeda yang di dalam sama yang di luar. Makanya kadang bahasa gaul, jangan munafik ente. Maksudnya apa? Dia pengen tapi dia bilang enggak. Kamu mau makan enggak? Enggak. Lapar? Enggak lapar. Kamu suka enggak sama dia? Enggak. Jangan munafik ente. Udah ungkapin aja. Nah, ini bahasa ya, dari sisi bahasa. Bukan berarti munafik, itu tuduhan yang munafik keluar dari Islam gitu. Nah, ini mereka menggunakan bahasa-bahasa yang gaul. Jadi mereka sebenarnya orang-orang gaul itu udah tahu artinya munafik itu apa. Ya, tapi baru dari sisi bahasa. Ya. Apa itu tadi? Tidak sesuainya yang di hati dengan yang tampak, yang tersembunyi dengan yang tampak. Ya, kadang temennya yang tahu mungkin karakter orang ini, nah orang ini kalau begini dia udah pengen ini nih, tapi dia nggak mau ngaku, nah dituduh munafik. Ini secara bahasa di Indonesia sekarang itu kan dipakai. Adapun yang dimaksudkan di sini apa? Secara agama ketika berbicara munafik itu berarti apa? Yang dimaksudkan menunjukkan keislaman, tapi apa? Sungguhnya dia ini kufur, dia sembunyikan kekufurannya. Izharul Islam wa ibtalil kufri. Dia tampakkan keislamannya, dia ikut sholat, dia ikut duduk di majelis ilmu seperti sekarang. Atau bahkan beliau bilang bisa jadi dia di posisi duduk menyampaikan ilmu, ya. Dia ke sana kemari, padahal sebenarnya bukan tujuannya untuk menyampaikan ilmu, tujuannya hanya ingin terkenal, ingin cari uang. Sebenarnya dia kufur. Makanya ketika tidak dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia berpaling cari lagi yang lain. Ada yang
dia tunjukkan kekufurannya, seperti Abdullah Al-Qasimi. Ini yang sebelumnya dia banyak menulis buku untuk membantah orang-orang ya, ateis. Tapi akhirnya dia menjadi ateis. Dia tunjukkan ateisnya. Berarti di masa seperti itu apa? Ya. Mulai tampak orang-orang munafik ini di Madinah, yang mana bedengkotnya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bedengkotnya munafik. Sampai mereka membangun masjid Dirar yang tujuannya untuk memecah belah umat. Nabi tahu nggak kalau itu masjid Dirar? Awalnya nggak tahu, sebagai seorang manusia biasa. Yang menyampaikannya kalau masjid itu masjid Dirar adalah Allah. Allah katakan, la takun fihi abada. Jangan kau mendirikan salat di masjid itu selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dari hari pertamanya itu lebih berhak untuk kau mendirikan salat di dalamnya, yaitu Masjid Quba. Kalau di zaman Nabi ada masjid yang dibangun untuk Dirar, maka di zaman kita sekarang ini banyak yang terkadang atau bahkan kita sama sekali tidak tahu. Karena Nabi pun sebagai manusia biasanya tidak tahu. Kita siapa yang ngasih tahu kalau itu masjid Dirar? Gak ada. Sehingga kita tidak punya wewenang untuk menjas kalau ini masjid Dirar, ini masjid Dirar, itu masjid Dirar. Kita nggak tahu. Sehingga setiap masjid yang dibangun, ya, kita apa? Laksanakan sholat, karena kita tidak tahu. Orang-orang munafik, Nabi tahu orang-orangnya, tahu. Setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi sampaikan kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Makanya Hudzaifah ini disebut sahibu sirrin Nabi, sahabat rahasianya Nabi, karena ia mengetahui rahasia Nabi yang berkaitan dengan nama-nama orang-orang munafik. Tapi Hudzaifah sebutkan enggak nama-namanya? Enggak, karena rahasia. Ini menunjukkan Nabi yang tahu siapa orang munafik saja pun tidak menunjuk hidung munafik tersebut. Anehnya di zaman sekarang mereka berani menunjuk hidung yang lain yang munafik. Ya. Jadi bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri yang ini udah dedengkotnya. Bahkan anaknya sendiri Abdullah, anaknya namanya Abdullah, ayahnya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, kau tahu begitu berbaktinya aku kepada ayahku. Jika kau ingin membunuhnya, perintahkan aku yang membunuhnya. Karena aku khawatir jika saudaraku yang lain yang membunuhnya sehingga ada perasaan di dalam diriku kepadanya. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Nanti orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh temannya.
Karena itu bermudah-mudahan orang nuduh nggak sepemahaman dengannya, dituduh munafik, tumpahkan darahnya. Sehingga apa? Kacau. Sehingga apa? Kacau. Padahal ya, bisa jadi dia adalah muslim yang taat, mungkin ada beberapa dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran, karena munafik itu bisa jadi kelihatan sangat soleh sekali karena tertutup, sangat soleh. Jenggotnya masya Allah syekh, orang tidak tahu kalau dia itu munafik. Tapi terkadang ada orang yang tampangnya ini udah jualan, kayak nggak ada ketaatan. Ternyata dia bukan munafik, dia ahli maksiat. Dan dia yakin kebenaran Islam, dia percaya, dia tidak ingkari. Nah, makanya perkara menuduh selain ya, atau muslim yang lainnya munafik atau kafir itu perkara yang sangat berat. Nabi SAW sendiri tidak bermudah-mudahan dalam hal itu. Padahal Nabi tak tahu. Padahal Nabi tak tahu. Tapi anehnya banyak orang-orang yang belajar kajian kitab seperti yang kita pelajari, Rasul Salasa, Tauhid, bermudah-mudahan menuduh kafir orang muslim. Ketika kita menjelaskan tentang kebenaran, tidak bolehnya bermudah-mudahan menuduh orang muslim sebagai orang kafir, mereka menuduh kita murji'ah. Ente murji'ah. Berarti Nabi yang tidak bermudah-mudahan menuduh orang lain munafik, kafir, yang mana dia sudah mengaku muslim. Menurut statement dia berarti muslim juga dong. Begitu marahnya Nabi SAW kepada Usama ketika di dalam peperangan, ya, orang yang dia ingin penggal lehernya terjatuh, tidak tahu lagi mau menyelamatkan diri dari apa, akhirnya dia mengucapkan syahadat, tetap ditebas oleh Usama leher. Marah. Usama mengatakan, membuat pembelaan, ya Rasulullah, jelas orang ini cuma pengen ngelak doang. Karena kalau kita lihat sepintas, ya, penguat-penguatnya sangat besar, ya benar. Karena sebelumnya dia berperang melawan kaum muslimin, ingin membunuh Usama. Tapi sekarang pas giliran dia mau ditebas, nggak tahu lagi mau ya, berlindung dengan apa, baru yang dia mengucapkan syahadat. Karena pemikiran Usama ketika Usama lepas, bisa saja dengan terima, dia balik tusuk. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi Nabi bilang apa? Ala syaqaq fasabrah. Apakah kau sudah belah dadanya? Karena ada kemungkinan yang kedua. Ternyata setelah dia tidak ditebas oleh Usama, dia merasa, oh Masya Allah, kalimat ini benar-benar menyelamatin nyawa saya. Mungkin Anda akan benar-benar memperbaiki Islam. Ini agama yang benar. Dan kalimat ini nyawa saya benar-benar selamat. Bisa jadi. Ya. Berarti apa? Ada dua kemungkinan. Yang itu hanya ada di dalam dadanya orang itu tadi. Bisa difahami bahwa makanya Syekh Shalih Fauzan itu ketika menjelaskan ya, tidak adanya uzur jahil, tidak
tidak ada yang uzur atas kejahilan. Seorang melakukan perbuatan kufur, dia tidak tahu. Maka Syekh Fauzan mengatakan tidak ada uzur baginya. Ini masih ada pengecualiannya, kecuali. Ya. Bukankah Allah juga memberikan uzur kepada Ammar bin Yasir yang mengucapkan dengan lisannya kalimat kekufuran dan Allah bela. Bukankah Nabi SAW memberikan uzur kepada Mu'adz bin Jabal yang sujud kepada Nabi? Sujud. Ya. Karena dia tidak tahu. Di masa Nabi saja bisa jadi seorang sahabat itu tidak tahu. Apalagi di masa kita. Kejahilan di mana-mana. Kalau seseorang itu memang berusaha untuk belajar, namun terjatuh kepada kekufuran tanpa dia ketahui, ada uzur. Tapi kalau dia tidak berusaha belajar, tidak ada usahanya untuk belajar, maka tidak ada uzur. Nah, ini karena masuk tadi pembatal keislaman yang ke-10 atau kufur yang ke-4, kufur i'rad. Ini berpaling. Begitu juga kalau dia berada di wilayah yang memang minim untuk tersampainya tentang ilmu Islam. Seperti kaum muslimin di zaman sekarang ini, khususnya di Indonesia, ada Al-Quran di hadapan mereka, ada, tapi berapa banyak yang paham? Antum aja tidak paham. Antum udah di majelis ini bertahun-tahun. Gak pernah setuju kan? Antum berusaha nggak untuk belajar? Berusaha. Tapi zaman sekarang ini fitnahnya besar. Usaha antum sering apa? Terkalahkan dengan fitnah. Udah pengen belajar bahasa Arab, dia bisa paham Al-Quran, cuma beberapa aja. Habis itu muntaber. Apa yang penting? Mundur tambah berita. Banyak lah. Padahal sebenarnya kalau antum bisa fokus 1 tahun aja bisa bahasa Arab. 6 bulan bisa. Fokus. Rasakan dulu sakitnya belajar bahasa Arab itu. Tiap hari hafal mufolat. Ya. 10 aja setiap hari hafal mufolatnya 10. Kemudian dengerin ceramah masyaikh, paham nggak paham tetap dengerin. Ya. Karena yang diminta belajar. Apakah dikafirkan antum ini? Karena bisa jadi tantangan saja antum melakukan kafiran. Karena belum sampainya ilmu kepada kita. Belum sampai ilmu kepada kita. Makanya kenapa para ulama sebutkan kekufuran yang benar-benar bisa mengeluarkan seorang atau yang kita bisa katakan dia adalah kufur buah yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait pemimpin. Kufur buah yaitu kufur yang udah jelas, semua masyarakat pada saat itu udah tahu kalau itu kufur jelas. Kalau di zaman sekarang, definisi terperinci tentang kekufuran banyak yang tidak tahu. Belum lagi kalimat-kalimat kufur, ya. Kalimat-kalimat kufur, yang mana dia kalimat kufur akbar terkadang terjatuh, bisa jadi kufur asghar. Itu hanya bagi kemunafikan. Sehingga ya, mengklaim orang lain munafik, mengklaim orang lain kafir, ini sangat berat konsekuensinya. Apalagi antum ini belum
tahu secara terperinci kekufuran dan kesyirikan atau kemunafikan, nggak tahu secara terperinci. Gimana antum bisa mengetahui dia benar-benar terjatuh kepada kekufuran? Makanya kenapa para ulama katakan dikembalikan kepada ulama. Kenapa dikembalikan kepada ulama masalah takfir ini? Karena mereka yang tahu secara terperinci. Orang awam nggak tahu secara terperinci, main hawa nafsu, babat sana, babat sini. Akhirnya berantakan. Sekarang kan banyak dai-dai yang dikira bahwasanya dia adalah dai salafi, padahal sebenarnya adalah takfiri. Terkadang antum pun nggak bisa membedakannya mana dai tersebut, ustaz tersebut. Ini yang selalu ditekankan oleh Ustaz Yazid. Harus terbedakan antara kita mana dai takfir. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan terkesan mereka itu memiliki dalil. Karena jangan takfiri, liberal pun punya dalil. Dalil yang mereka cocok logikan. Kalau anda buat dalilnya orang liberal kepada antum, bisa jadi antum di sini kena pemahaman liberal itu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukankah semua agama mengajarkan akhlak? Ya. Berarti semua agama sama. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak, mengajarkan akhlak. Benar atau tidak? Yang mengatakan benar siapa? Yang mengatakan tidak siapa? Coba tunjuk tangan. Berani dong, gentle. Jangan nggak nunjuk. Berarti kalau nggak nunjuk nggak tahu jawabannya. Tidak benar. Satu orang. Tidak benar. Tidak benar. Dua orang. Yang mengatakan benar. Tidak benar. Yang mengatakan benar. Berarti yang nggak tunjuk tangan apa? Nggak tahu jawabannya. Kena subhatnya orang liberal. Agama Buddha, video-video mereka ada beragama Hindu tentang akhlak-akhlak. Kalau antum dengerin ya, jangan dengerin kan biksu-biksu itu. Jangan bicara akhlak itu, pendeta-pendeta kasih sayang. Maka mereka mengatakan agama kasih sayang. Ya? Gimana Pak? Berarti tujuan diutusnya Nabi juga ada di agama lain. Benar? Ada yang giling-giling, Pak. Ada yang mengatakan ngangguk iya. Nah, ini kalau mengatakan iya, kena liberal. Karena sesungguhnya akhlak yang paling mulia adalah akhlak kepada Allah. Itu tujuan utama diutusnya Nabi. Berakhlak kepada Allah, tidak berbuat syirik. Mana agama yang lain yang tidak berbuat syirik? Gak ada, semua berbuat syirik kecuali Islam. Tapi mereka tutup dengan pembahasan syirik ini. Mereka tutup. Ini orang-orang liberal. Pakai dalil enggak? Pakai dalil hadis kuat sampai antum gebung tadi mau jawabnya. Apalagi takfiri. Takfiri itu ibadahnya hebat. Sholatnya. Nabi SAW mengatakan kalau kalian melihat ibadah kalian kepada mereka, kalian akan menganggap kecil ibadah kalian. Ini orang-orang takfir. Orang-orang takfir itu memulai ini dari apa? Pemberontakan. Memulai ini dari pemberontakan.
Memulainya dengan mengangkat isu kezaliman pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah di umum, ya, menganggap, ya, atau menuduh pemerintah tidak adil. Jelas tidak akan ada yang bisa adil. Ada yang bisa adil? Nggak bisa adil, sempurna nggak bisa. Antum sebagai ayah saja kepada dua anak antum nggak bisa. Dua anak antum, padahal cuma dua, nggak bisa. Padahal anak antum, dua-duanya antum sayang. Pasti ada yang tanpa antum sadari lebih. Apalagi kalau dia yang satu suka minta jajan, yang satu kagak. Siapa yang sering antum kasih jajan? Yang sering minta, ya enggak? Anak-anak 7, dari yang 7 itu ada satu tuh yang suka minta. Nempel-nempel di kalau yang lain dia. Dan kita pun di posisi anak dulu terkadang merasa orang tua kita itu nggak adil. Bibit-bibit pemberontakan. Waktu kecil, antum ingat nggak? Padahal terkadang orang tua antum udah melebihkan buat antum, kamu masih merasa nggak adil. Karena memang nggak ada yang bisa adil. Sempurna, ingat ya, sempurna. Tapi ingatlah bahwa orang tua mau berusaha adil. Ingatlah bahwa pemimpin pun seperti itu, berusaha adil. Seorang suami yang memiliki beberapa istri juga berusaha adil. Ada yang punya beberapa istri? Satu aja yang tidak. Ya, pasti gitu. Istri-istrinya pun kadang gitu. Tuntutannya itu. Abi gak adil. Yang sering bikin berantem itu karena tuntutannya itu. Tapi kalau kita bisa fahamkan kepada mereka bahwa sesungguhnya suamimu ini yang diperintahkan hanya bisa berusaha adil, tidak mungkin bisa maksimal adil. Kalau mereka sudah paham di situ, oh iya. Terkadang kamu bisa saya lebihkan di suatu saat, terkadang tidak. Jangan saat saya lebihkan kamu diam, di saat kurang kamu speak up, ngomong. Kan gitu. Kepada pemimpin kita pun seperti itu. Kalau mungkin terasa seperti ini, seperti itu, terasa nggak adil kepada mungkin yang berjenggot, sampai. Kok nggak adil sama masyarakat? Kok nggak adil sama pribumi? Ya kan? Yang diangkat sekarang itu nggak adil sama pribumi. Ya. Kalau yang ini aja dibawa datang ke sini, dikasih fasilitas, kembalikan ya, kepada pemimpin kita. Mungkin ada sudut pandangnya. Kalau kita tahu ada kesulitan, kita diamkan. Tapi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah perbaiki. Karena kalau kita sebarkan sini sana, pemimpinnya itu marah. Akhirnya apa yang terjadi? Masa ke masa itu tambah buruk. Itu yang terjadi di negara kita. Nggak ada yang namanya tambah masa, tambah berganti pemimpin datang yang lebih baik. Nggak ada. Karena memang di masyarakatnya sendiri pun kezaliman di mana-mana. Maka dari kan wali ba'dhum bidikan. Dan begitulah kami jadikan pemimpin antara orang-orang yang zalim. Ba'dhal zalimin juga. Makanya berkaitan dengan kemunafikan ini, ya ini disebarkan. Dan kadang yang saya miris itu kalau mau pemilu, yang pro kepada mungkin muslim, maka yang tidak pro muslim ini dianggap munafik. Ya, kita tidak tahu apa yang mendorong dia pro ke sana. Bisa jadi dia merasa bahwa itu yang pro kepada muslim, yang ente pilih, yang dia merasa nggak pro muslim. Sesuai informasi yang dia dapat. Dan sekarang sesuai informasi media sosialnya, mana yang paling baik